Seperti apa sebenarnya wujud ekonomi global yang multipolar? Cina, Rusia, Brasil, Afrika Selatan, dan kini bahkan Trump. Mereka semua menginginkan berakhirnya era tatanan ekonomi global yang dirancang oleh Amerika Serikat sejak dulu kala, dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baru, yaitu kondisi dunia yang multipolar. Di mana tatanan ekonomi dunia tidak hanya didominasi oleh hanya satu negara saja, sehingga jika terjadi suatu krisis tidak menimbulkan efek yang sistemik. Secara khusus, Presiden Brasil, Lula da Silva, menyerukan dunia ke arah yang lebih inklusif dan multipolar, di mana negara-negara non-Barat memiliki suara yang lebih besar dalam urusan global, dan kekuatan Barat berhenti untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Menariknya, visi ini tampak selaras dengan pandangan Donald Trump yang menginginkan Amerika berhenti berperan, sok-sokan sebagai polisi dunia, untuk lebih fokus membangun kembali industri domestik yang sedang mengalami paceklik. Namun, di sisi lain, banyak ekonom dan para pemimpin negara-negara kecil yang makmur justru memperingatkan tentang masa depan yang suram. Misalnya, Perdana Menteri Singapura baru-baru ini mengatakan bahwa era globalisasi berbasis aturan dan perdagangan bebas telah berakhir. Kita saat ini memasuki fase baru, yang lebih sewenang-wenang, proteksionis, dan berisiko. Jadi, mana yang benar? Apakah tatanan dunia yang multipolar akan lebih adil dan makmur, atau justru lebih tertutup dan penuh konflik ekonomi? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus menyingkirkan kebisingan dari berita-berita utama, dan menyelami bidang yang sering terlupakan. Geoekonomi, sebuah pendekatan yang bisa menjelaskan isu-isu besar, yang sering disalahpahami oleh para ekonom, seperti mengapa sanksi ekonomi dan bantuan luar negeri ternyata jauh lebih efektif daripada yang selama ini dipercaya. Secara mengejutkan, geoekonomi tidak menyimpulkan bahwa dunia multipolar pasti akan menjadi bencana, tetapi hasil akhirnya sangat bergantung pada bentuk dari tatanan multipolar yang akan terbentuk. Apakah itu akan menjadi bebas untuk semua, seperti yang dibayangkan Rusia? Apakah itu akan menjadi inklusif dan berbasis aturan, seperti yang diharapkan Brasil? Atau apakah itu akan menyerupai Perang Dingin Jilid 2? Jawaban atas pertanyaan ini tak hanya menentukan arah politik global, tapi juga berdampak besar pada inflasi, kekacauan rantai pasokan, dan potensi krisis ekonomi di masa depan. Geoekonomi 101. Apa itu geoekonomi? Menurut Dr. Christopher Clayton dari Yale dan konco-konconya, geoekonomi adalah sebuah studi tentang bagaimana negara-negara menggunakan kekuatan ekonominya untuk memengaruhi pihak asing demi mencapai tujuan politik atau ekonomi. Tentu saja, hanya sedikit negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar untuk melakukan hal ini. Negara-negara ini disebut sebagai hegemons, kekuatan dominan. Berbeda dari negara biasa yang hanya mengatur warganya, hegemons memiliki kekuatan untuk mendorong negara atau perusahaan lain melakukan hal yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Mereka bisa melakukannya dengan dua cara. 1. Ancaman konsekuensi negatif jika tidak menuruti keinginan hegemon. 2. Janji keuntungan positif jika menuruti permintaan hegemon. Contohnya, pada 2020, Cina memberlakukan tarif pada impor dari Australia setelah negara itu meminta penyelidikan asal-usul COVID-19. Ini adalah sanksi ekonomi sebagai bentuk ketidaksetujuan. Sebaliknya, Cina juga memberi keuntungan kepada negara-negara yang mengizinkan perusahaan Cina mengelola pelabuhan strategis melalui proyek Belt and Road. Amerika, melalui Marshall Plan, memberi bantuan besar ke Eropa agar membunuh paham komunisme. Kini, Amerika mengancam Cina dengan tarif tinggi jika terus mensubsidi produk industri dalam negerinya. Namun, tidak semua ancaman atau imbalan berhasil. Contohnya, sanksi Cina terhadap Australia
tidak mengubah kebijakan Australia, sehingga akhirnya tarif tersebut diam-diam dicabut oleh Cina pada tahun 2024. Kenapa ancaman kadang berhasil dan kadang tidak menimbulkan efek jera? Negara yang menjadi target hegemon memiliki dua pilihan. Pertama, opsi dalam sistem, inside option mendapat keuntungan seperti akses pasar atau pinjaman. Kedua, opsi di luar sistem, outside option bisa menolak permintaan hegemon, tapi harus menanggung sanksi, kehilangan akses pasar, dan konsekuensi ekonomi lainnya. Negara akan mempertimbangkan aspek berikut. Apakah akan lebih untung tetap di dalam sistem, atau berontak dan keluar dari sistem meski akan menanggung risikonya? Kadang, meski permintaan hegemon lebih merugikan daripada manfaat yang didapat, ancaman sanksi membuat negara tetap patuh dan tunduk secara paksa. 3 wawasan geoekonomi utama. Pertama, bantuan luar negeri sebenarnya lebih efektif dari yang dikira. Misalnya, meski bantuan Amerika ke Mesir tidak membuat Mesir lebih kaya, setidaknya, itu berhasil menjauhkan Mesir dari pengaruh Soviet dan mendukung perdamaian dengan Israel. Kedua, sanksi bisa efektif secara tidak langsung. Meski tidak mengubah perilaku langsung negara seperti Korea Utara atau Iran, sanksi memberi pesan tegas ke negara lain bahwa keluar dari sistem akan menimbulkan konsekuensi yang sangat mahal. 3. Menjadi hegemon bukan hanya soal kekuatan ekonomi, tapi juga kemampuan membangun koalisi dan institusi. Kekuasaan Amerika telah melemah bukan karena ekonominya turun, tapi karena mitra koalisinya, Eropa dan Jepang, kehilangan pengaruh dan kepercayaan. Akibatnya, sistem Amerika kini kurang menarik, dan opsi untuk keluar darinya juga sudah tidak terlalu menakutkan. Contohnya, sanksi Amerika terhadap Rusia kurang efektif karena India dan Cina masih menjadi pembeli utama energi dari Rusia. Prediksi dampak dunia yang multipolar. Berdasarkan geoekonomi, ada 2 prediksi utama. 1. Dunia multipolar cenderung lebih sedikit globalisasi. Artinya, perdagangan dan investasi lintas negara akan menurun. Dalam dunia unipolar, koalisi hegemon bisa memaksa negara lain patuh demi kestabilan ekonomi global. Kedua, ancaman ekonomi akan lebih sering muncul dan digunakan. Karena negara yang tidak terlalu kuat, tak bisa mengancam, dan negara super kuat tak perlu mengancam. Maka, dalam dunia multipolar, yang didominasi negara dengan kekuatan menengah, ancaman seperti tarif dan sanksi akan jadi alat utama diplomasi. 3 skenario dunia multipolar. 1 skenario Rusia, sistem zona pengaruh. Negara besar punya wilayah kekuasaan masing-masing, dan bebas menggunakan ancaman ekonomi dan militer. Contohnya, Ukraina, Laut Cina Selatan, Kashmir. Risiko konflik tinggi, dan perdagangan global bisa runtuh. Ini adalah mimpi buruk bagi Singapura. 2 skenario Brasil, multipolar inklusif dan berbasis hukum. Negara-negara besar bekerja sama dalam institusi global seperti PBB. Mungkin terdengar naif, tapi Eropa berhasil mencapainya pasca Perang Dunia dengan dukungan Amerika. 3 skenario Perang Dingin Jilid 2. Dunia terbagi dalam 2 blok besar, yaitu blok Amerika dan blok Cina. Masing-masing punya sistem ekonomi dan sekutu sendiri. Masih ada konflik dan perlambatan globalisasi, tapi tidak separah skenario Rusia. Kesimpulan, jika harus memilih, kemungkinan skenario adalah 40% zona dunia akan dipengaruhi, skenario ala Rusia. 5% dunia multipolar inklusif, skenario ala Brasil. 55% perang dingin baru, blok Amerika versus Cina. Namun kenyataannya, mungkin berada di antara ketiganya. Dunia multipolar bisa berarti lebih sedikit perdagangan global, lebih banyak ancaman ekonomi, dan lebih banyak ketidakpastian dan krisis. Namun bisa juga memberi peluang bagi negara-negara yang saat ini terpinggirkan dalam tatanan global.
pada dua skenario perang dingin. Tentu saja, pada kenyataannya, tatanan dunia multipolar akan berakhir di antara keduanya. Dan secara praktis, bagi sebagian besar dari Anda, mengamati ketiga skenario ini dapat dilihat sebagai skala tentang seberapa buruk kedua prediksi tentang tatanan dunia multipolar nantinya. Skenario optimis Brasil mungkin memiliki lebih banyak perdagangan global dan lebih sedikit konflik ekonomi daripada yang kita lihat saat ini, tetapi lingkup pengaruh Rusia sebagai dunia hampir pasti akan memiliki perdagangan yang jauh lebih sedikit, kebebasan finansial yang jauh lebih sedikit, dan lebih banyak ancaman ekonomi seperti tarif dan sanksi. Ini akan menjadi hal yang buruk bagi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan harga aset, tetapi sebenarnya mungkin baik bagi beberapa negara, seperti Rusia, yang sudah sangat terisolasi dalam tatanan global saat ini, yang didominasi oleh Amerika.